Disclaimer: seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Bayangkan, seorang wanita salehah, putri dari manusia termulia di muka bumi, harus memilih antara cinta seorang suami atau ketaatan kepada Allah. Pilihan ini bukan sekadar soal hati, melainkan jalan menuju surga atau neraka. Inilah kisah cinta yang mengguncang hati, penuh air mata dan pengorbanan. Sebuah kisah yang tak pernah usang meski berabad-abad berlalu. Kisah yang mengajarkan bahwa cinta sejati selalu berlabuh pada iman. Bayangkan, engkau berada di posisi seorang putri Rasulullah, tumbuh dengan kasih sayang, dipenuhi kehangatan keluarga, lalu diuji dengan pilihan paling berat yang pernah dihadapi seorang wanita. Kisah ini bukan sekadar romansa, melainkan perjalanan iman. Antara cahaya wahyu dan bayangan masa lalu, antara cinta kepada keluarga dan ketaatan kepada Allah, antara dunia yang indah dan akhirat yang abadi. Apakah cinta bisa bertahan ketika dibenturkan dengan iman? Apakah hati sanggup merelakan kepergian orang terkasih demi ridha Allah? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kita masuk ke dalam kisah penuh makna. Di tengah gelapnya Makkah yang masih menyembah berhala, seorang wanita mulia berdiri tegar. Dialah Zainab, putri sulung Nabi Muhammad, yang kisah cintanya akan menjadi pelajaran untuk setiap insan beriman. Cinta itu pernah begitu indah ketika ia bersanding dengan Abu al-Ash bin Rabi', pemuda Quraisy yang tampan dan terhormat. Mereka menikah dalam kebahagiaan, hingga datang sebuah cahaya yang mengubah segalanya. Cahaya itu adalah Islam, agama yang diturunkan untuk mengangkat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Namun, cahaya ini pula yang menguji cinta, menguji kesetiaan, dan menyingkap siapa yang benar-benar beriman. Zainab menerima Islam dengan sepenuh hati, tapi suaminya memilih bertahan dalam keyakinan lamanya. Sejak saat itu, rumah tangga mereka tidak lagi sama. Ada tembok tak terlihat yang memisahkan cinta mereka. Inilah awal dari ujian besar yang kelak akan mengguncang hati Zainab. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang cinta seorang istri, tetapi juga ketaatan seorang hamba kepada Rabb-Nya yang Maha Kuasa. Apa yang akan dilakukan seorang wanita ketika iman memintanya untuk melepaskan orang yang paling dicintai? Inilah dilema Zainab, antara air mata dan doa, antara cinta dan ketaatan. Bayangkan sebuah malam sunyi di Makkah. Zainab berdoa, memohon agar suaminya mendapat hidayah. Namun, setiap kali fajar menyingsing, kenyataan pahit tetap sama. Suaminya belum beriman, dan cinta mereka tergantung di ujung seutas tali. Di balik setiap senyum, tersimpan luka. Di balik setiap pelukan, tersimpan kerinduan akan iman yang tak kunjung datang. Inilah penderitaan seorang istri yang ingin menyelamatkan suaminya dari kegelapan. Kisah ini membuat kita bertanya, sejauh mana kita rela berkorban demi agama kita? Mampukah kita menempatkan iman di atas segala rasa, meski hati terasa hancur berkeping-keping? Karena cinta sejati bukan hanya tentang bersama dalam dunia, tapi juga bersama dalam akhirat. Dan tanpa iman, kebersamaan itu hanya fata morgana yang akan sirna. Inilah kisah yang akan membawa kita pada perjalanan penuh air mata, keteguhan, dan pengorbanan. Sebuah kisah yang akan membuat hati bergetar dan jiwa merenung tentang arti sejati dari sebuah cinta. Mari kita ikuti perjalanan Zainab dari seorang putri yang penuh kasih sayang hingga menjadi sosok yang rela berkorban demi imannya. Perjalanan ini akan membuka mata kita tentang makna cinta yang hakiki. Ingatlah, kisah ini bukan sekadar sejarah. Ia adalah pelajaran. Pelajaran untuk kita semua, agar tidak pernah menukar iman dengan dunia, dan agar cinta kita selalu berlabuh pada Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teladan Live. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar, agar kami semakin semangat menghadirkan kisah penuh hikmah untuk semua sahabat Teladan Live. Rasulullah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar wanita yang disegani di Makkah. Pernikahan itu bukan sekadar ikatan cinta,
melainkan rumah tangga yang dipenuhi berkah, kejujuran, dan saling menghormati. Dari pernikahan agung ini, lahirlah anak-anak yang menjadi pelipur lara Rasulullah. Putra-putri beliau tumbuh dalam suasana kasih sayang. Di antara mereka ada seorang putri yang kelak menjadi tokoh utama dalam kisah ini, yaitu Zainab. Zainab adalah putri sulung Rasulullah dan Khadijah. Ia dikenal lembut, penyayang, dan cerdas. Sejak kecil, Zainab menyerap keteladanan ayahnya yang penuh kejujuran serta ibunya yang syarat kebijaksanaan dalam mengelola rumah tangga. Wajah Zainab memancarkan keteduhan, tutur katanya menyejukkan hati, dan sikapnya menunjukkan kepribadian mulia. Kehadirannya menjadi kebanggaan keluarga, sekaligus pengikat kasih sayang di antara saudara-saudaranya. Saat beranjak dewasa, Zainab menarik perhatian banyak pemuda Quraisy. Namun, hatinya terpaut pada seorang lelaki dari kabilah terhormat, seorang pedagang muda bernama Abu al-Ash bin Rabi, keponakan dari Khadijah. Abu al-Ash terkenal jujur, bertanggung jawab, dan pandai berdagang. Ia berasal dari keluarga terpandang, sehingga banyak orang Makkah menaruh hormat kepadanya. Kepribadiannya membuat Zainab yakin bahwa dialah pasangan yang tepat. Rasulullah pun merestui pernikahan mereka. Pernikahan itu berlangsung dalam suasana sederhana, namun penuh cinta. Sejak saat itu, Zainab dan Abu al-Ash hidup sebagai pasangan yang bahagia di kota Makkah. Hari-hari mereka diisi dengan kebersamaan. Zainab menjadi istri yang setia, Abu al-Ash menjadi suami yang penyayang. Mereka saling mendukung dalam suka dan duka, menikmati kehidupan rumah tangga yang damai. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran anak-anak. Cinta Zainab kepada keluarganya begitu besar, dan Abu al-Ash pun berusaha menjaga amanah sebagai ayah serta suami yang bertanggung jawab. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung selamanya. Takdir Allah telah menyiapkan ujian besar yang akan mengguncang rumah tangga mereka, sebuah ujian yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kisah ini bermula ketika Rasulullah menerima wahyu dari Allah di Gua Hira. Cahaya kenabian turun membawa risalah tauhid. Sejak saat itu, kehidupan Rasulullah dan keluarganya berubah selamanya. Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada risalah Nabi. Lalu, Zainab pun menyusul. Dengan penuh keyakinan, ia mengikrarkan syahadat, mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai utusannya. Namun, Abu al-Ash tidak segera mengikuti langkah istrinya. Meski ia mencintai Zainab dengan sepenuh hati, hatinya tetap terikat dengan keyakinan Quraisy dan tradisi nenek moyang yang menyembah berhala. Disinilah awal perbedaan muncul. Rumah tangga yang tadinya damai kini mulai diuji oleh perbedaan iman. Cinta mereka masih kuat, tetapi ada jurang yang semakin lebar membentang di antara keduanya. Bayangkan bagaimana hati Zainab saat itu. Di satu sisi, ia mencintai suaminya. Di sisi lain, imannya memanggilnya untuk taat sepenuhnya kepada Allah. Sebuah dilema yang berat bagi seorang wanita beriman. Hari-hari mereka berjalan dengan penuh rasa canggung. Zainab tetap melayani suaminya dengan kasih, namun hatinya sering gelisah. Ia berdoa agar Allah memberi hidayah kepada Abu al-Ash. Sementara itu, Rasulullah terus berdakwah di Makkah. Setiap hari, beliau menghadapi cemoohan Quraisy. Di rumah, putrinya Zainab ikut merasakan pedihnya perjuangan sang ayah sebagai nabi terakhir. Kisah rumah tangga Zainab menjadi bukti nyata bahwa ujian iman bisa datang dari orang terdekat. Bagaimana mungkin ia bisa menenangkan hatinya jika orang yang paling dicintai justru menolak kebenaran Islam? Meskipun demikian, Zainab tidak pernah berhenti berharap. Ia yakin suatu hari nanti Allah akan membuka hati suaminya. Doa-doanya mengalir di setiap sujud, meski kenyataan seringkali membuatnya menangis. Makkah saat itu adalah kota penuh hiruk-pikuk perdagangan. Kaum Quraisy terkenal dengan perniagaannya ke Syam dan Yaman. Abu al-Ash pun sering melakukan perjalanan dagang, meninggalkan Zainab dengan doa dan kerinduan. Setiap kali Abu al-Ash pulang dari perjalanan, Zainab menyambutnya dengan penuh kasih. Ia tetap menjadi istri yang setia meski hatinya terluka. Kesabarannya menjadi teladan bagi para wanita beriman. Rasulullah memandang putrinya dengan rasa iba.
Beliau tahu Zainab sedang menanggung beban berat. Namun, sebagai seorang ayah dan rasul, beliau hanya bisa memberi nasihat agar Zainab tetap teguh di jalan Allah. Bagi Zainab, rumah tangganya adalah ladang ujian. Ia mencintai suaminya, tetapi imannya lebih ia cintai. Inilah dilema yang membentuk kekuatan batin seorang putri Rasulullah. Latar kehidupan Makkah semakin keras. Kaum Quraisy menentang dakwah Nabi dengan segala cara. Perbedaan keyakinan antara Zainab dan suaminya semakin terasa berat dalam suasana kota yang memanas. Zainab tidak pernah membenci suaminya. Ia tahu Abu al-Ash adalah pria baik. Hanya saja hatinya belum terbuka kepada kebenaran Islam. Itu membuatnya terus berdoa dan berharap akan datangnya hidayah. Kisah ini menegaskan bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kebersamaan di dunia, tapi juga di akhirat. Dan tanpa iman, kebersamaan itu hanyalah sementara, bukan kebahagiaan abadi. Dunia Zainab kala itu terbagi dua, keluarga yang beriman dan suami yang masih kafir. Ia berdiri di persimpangan, menahan air mata, sambil menggantungkan harapan pada Allah yang maha membolak-balikkan hati. Namun, Zainab tetap tegar. Ia tidak goyah oleh bisikan putus asa. Ia percaya, selama ia menjaga imannya, Allah tidak akan meninggalkannya sendirian dalam ujian hidup yang berat ini. Sementara itu, Abu al-Ash tetap sibuk dengan perdagangan. Ia tidak menentang Islam secara langsung, tetapi ia juga tidak mau meninggalkan keyakinan lamanya. Sikap inilah yang membuat Zainab semakin diuji. Malam-malam Zainab dipenuhi doa. Ia bersujud lama, meneteskan air mata, memohon agar Allah membuka hati suaminya. Hatinya tetap penuh cinta, tetapi imannya tidak pernah goyah. Kehidupan rumah tangga mereka terus berjalan. Dari luar tampak tenang, tetapi di dalamnya ada pertarungan batin yang hebat. Pertarungan antara cinta kepada manusia dan cinta kepada Sang Pencipta. Kisah Zainab bukan hanya kisah seorang istri, tetapi juga kisah seorang hamba yang harus memilih jalan iman. Pilihan itu tidak mudah, namun ia selalu menempatkan Allah di atas segalanya. Semakin hari, ketegangan antara kaum muslimin dan Quraisy makin meningkat. Perlahan, ujian bagi Zainab pun semakin berat. Apa yang tadinya hanya perbedaan, kini menjadi jurang yang membahayakan rumah tangganya. Demikianlah, dunia Zainab dipenuhi cinta sekaligus ujian. Inilah perkenalan tentang seorang putri Rasulullah yang akan menjadi saksi perjuangan besar dalam sejarah Islam melalui kisah cintanya yang diuji oleh iman. Cahaya Islam yang dibawa Rasulullah kian terang. Kaum Quraisy semakin gelisah melihat banyak orang menerima dakwah beliau. Namun, di balik dakwah yang menyinari, muncul ujian berat bagi keluarga terdekat Rasulullah. Zainab telah mantap dalam keislamannya. Ia mendukung perjuangan sang ayah, meski diam-diam. Sementara suaminya, Abu al-Ash, tetap berada di jalan Quraisy mempertahankan keyakinan lamanya. Perbedaan itu makin terasa ketika kaum Quraisy mulai menindas para pengikut Nabi. Zainab merasakan luka mendalam, karena suaminya tidak berdiri di sisinya dalam memperjuangkan kebenaran. Meski begitu, Abu al-Ash bukanlah orang yang kejam. Ia tidak pernah menyakiti Zainab karena imannya. Namun, sikap diamnya terhadap kebenaran menjadi duri yang menancap dalam hati istrinya. Rasulullah memahami kondisi putrinya. Beliau tahu Zainab mencintai suaminya, tapi beliau juga mengingatkan bahwa iman harus didahulukan di atas cinta. Inilah nasihat yang semakin meneguhkan hati Zainab. Ujian semakin berat ketika kaum Quraisy mengadakan boikot terhadap keluarga Nabi. Selama bertahun-tahun, keluarga Rasulullah diasingkan, kelaparan, dan kesulitan. Zainab ikut merasakan pedihnya cobaan itu. Namun, Abu al-Ash tetap berada di pihak Quraisy. Hatinya masih terikat dengan perdagangan dan tradisi nenek moyangnya. Ia tidak berani mendeklarasikan iman, meski hatinya lembut kepada istrinya. Perbedaan keyakinan itu seperti jurang yang memisahkan keduanya. Cinta tetap ada, tetapi iman telah memisahkan. Zainab berusaha bersabar, yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar. Puncak konflik terjadi ketika Perang Badar meletus. Kaum Quraisy memobilisasi kekuatan melawan kaum muslimin. Abu al-Ash ikut dalam barisan Quraisy, sementara mertuanya, Rasulullah,
memimpin kaum muslimin. Bayangkan pedihnya hati Zainab. Suaminya berangkat perang bukan untuk membela kebenaran, melainkan melawan ayah dan kaum muslimin. Inilah luka terbesar dalam hidupnya, ujian cinta yang nyaris tak tertahankan. Perang Badar berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Banyak tokoh Quraisy terbunuh atau ditawan. Di antara tawanan itu ada Abu al-Ash, suami tercinta Zainab yang kini menjadi tahanan kaum muslimin. Ketika berita itu sampai, Zainab gemetar. Antara cinta dan iman, ia bingung. Namun, sebagai seorang istri, ia ingin menolong suaminya. Ia pun mencari cara untuk membebaskannya dari tawanan. Dengan hati berat, Zainab mengirim kalung peninggalan ibunya, Khadijah, sebagai tebusan bagi suaminya. Kalung itu adalah kenangan terindah, hadiah pernikahan dari Khadijah yang sangat berarti. Ketika Rasulullah melihat kalung itu, air matanya menetes. Beliau teringat Khadijah, istrinya tercinta. Hatinya bergetar, lalu beliau pun membebaskan Abu al-Ash dengan syarat tertentu. Rasulullah meminta Abu al-Ash mengizinkan Zainab kembali ke Madinah, sebab seorang muslimah tidak boleh tinggal bersama suami yang kafir. Inilah hukum Allah yang harus ditegakkan, meski hati terasa hancur. Bayangkan betapa perihnya hati Zainab saat mendengar kabar itu. Cintanya harus ia lepaskan demi taat kepada Allah. Air matanya mengalir, namun imannya tetap teguh. Ia lebih memilih ridha Allah daripada cinta dunia. Abu al-Ash pun terdiam. Ia mencintai Zainab, tapi ia tidak bisa meninggalkan keyakinannya saat itu. Akhirnya, dengan berat hati mereka harus berpisah. Cinta yang indah itu kini tercerai oleh iman. Perpisahan ini bukan karena kebencian, tetapi karena ketaatan. Zainab tunduk pada perintah Allah meski hatinya remuk. Inilah pengorbanan seorang putri Nabi yang lebih memilih iman di atas segalanya. Malam itu Zainab bersujud lama. Air matanya membasahi sajadah. Ia berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada suaminya, agar suatu hari nanti mereka bisa bersama lagi dalam cahaya Islam. Abu al-Ash kembali ke Makkah dengan perasaan hampa. Ia merindukan Zainab, tapi ia tahu jurang iman telah memisahkan mereka. Namun, cintanya kepada istrinya tetap tersimpan di dalam dada. Sementara itu, di Madinah, Zainab berusaha menata hidup baru. Ia bersama kaum muslimin, mendukung perjuangan ayahnya, dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kesabaran. Meski terpisah, cinta mereka tidak pernah padam. Hanya saja cinta itu kini terikat pada takdir. Zainab belajar melepaskan dengan ikhlas, percaya bahwa Allah selalu punya rencana terbaik. Setiap kali mengenang Abu al-Ash, hatinya bergetar. Ia merindukan kebersamaan mereka, tapi ia sadar bahwa iman lebih utama. Kerinduan itu ia tukar dengan doa-doa penuh harap. Konflik batin Zainab menjadi pelajaran besar, bahwa cinta yang tidak sejalan dengan iman hanyalah ujian, dan ujian itu harus dilalui dengan keteguhan hati serta ketaatan kepada Allah. Rasulullah pun menenangkan putrinya. Beliau berkata bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang sabar. Kata-kata itu menjadi obat bagi luka Zainab, meski air matanya masih sering jatuh. Dari kejadian ini, kaum muslimin belajar bahwa hukum Allah lebih tinggi daripada rasa cinta manusia. Tidak ada kompromi dalam urusan iman, meski harus mengorbankan sesuatu yang paling dicintai. Bagi Zainab, ini adalah fase paling berat dalam hidupnya. Ia kehilangan suami bukan karena maut, tapi karena perbedaan keyakinan. Namun, ia tetap tegar, menunjukkan teladan seorang wanita beriman. Hari-hari di Madinah berjalan dengan ujian dan doa. Zainab mendidik anak-anaknya agar tetap dekat dengan Allah. Ia ingin keluarganya selalu berada dalam lindungan iman, meski tanpa kehadiran suaminya. Sementara itu, di Makkah, Abu al-Ash terus bergelut dengan pikirannya. Cintanya kepada Zainab membekas dalam hati, tapi ia masih enggan menerima Islam. Pertarungan batin itu membuatnya gelisah. Maka, konflik cinta beda agama ini terus berlanjut. Seiring waktu, Zainab hanya bisa menunggu takdir Allah. Apakah suaminya akan mendapat hidayah atau cinta mereka akan berakhir dalam perpisahan? Inilah fase penting dalam kisah Zainab. Dari kebahagiaan rumah tangga, kini ia terlempar ke dalam ujian berat.
Cinta, iman, dan takdir bertemu dalam satu simpul yang sulit diurai oleh manusia. Konflik utama ini menjadi awal dari perjalanan panjang Zainab. Sebuah perjalanan yang penuh air mata, doa, dan harapan yang akan membimbingnya menuju pengorbanan yang lebih besar. Setelah perpisahan yang menyayat hati, Zainab berusaha menata hidupnya di Madinah. Namun, luka perasaan tidak mudah terobati. Setiap malam ia menatap langit, mengingat suaminya yang jauh di Makkah. Anak-anaknya menjadi penguat. Zainab menumpahkan kasih sayangnya kepada mereka, sembari menanamkan iman sejak dini. Ia ingin generasi ini tumbuh kuat, meski tanpa sosok ayah di sisi. Rasulullah memberi perhatian khusus kepada putrinya. Beliau paham betapa besar pengorbanan Zainab. Kata-kata lembut beliau menjadi penyejuk hati yang sedang terluka. Namun, ujian belum berakhir. Kaum Quraisy masih memusuhi Islam. Perang demi perang terus terjadi, dan setiap saat, hati Zainab selalu diguncang oleh kabar tentang peperangan itu. Bayangkan, suaminya berada di pihak musuh. Zainab hidup dalam kegelisahan. Jika kaum muslimin menang, ia takut suaminya terbunuh. Jika Quraisy menang, ayahnya dan kaum muslimin yang menderita. Hati seorang istri, seorang anak, seorang ibu bercampur dalam dilema yang tiada akhir. Namun, Zainab tetap memilih sabar. Ia yakin Allah Maha mengetahui isi hatinya. Suatu hari, kabar datang dari Makkah. Abu al-Ash sedang melakukan perjalanan dagang, namun kafilahnya diserang oleh kaum muslimin. Ia sendiri tertawan, kali ini oleh pasukan Madinah. Ketika mendengar kabar itu, Zainab gemetar. Hatinya bergetar, takut sekaligus berharap. Apakah ini saatnya takdir mempertemukan mereka kembali, atau justru perpisahan akan semakin nyata? Malam itu, Zainab tak kuasa menahan air mata. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta Allah memberi hidayah kepada suaminya, doa seorang istri yang penuh cinta dan iman. Rasulullah mendengar kabar tersebut. Beliau mengetahui bahwa tawanan yang dibawa kaum muslimin adalah menantunya sendiri. Situasi menjadi sensitif karena menyangkut perasaan Zainab. Namun, Rasulullah tetap tegas. Beliau memperlakukan Abu al-Ash seperti tawanan lain. Tidak ada keistimewaan meski ia adalah menantu. Inilah keadilan yang beliau tegakkan. Zainab yang mendengar itu semakin kagum pada ayahnya. Beliau tidak mencampurkan urusan pribadi dengan hukum Allah. Hatinya makin mantap, meski rasa cintanya kepada suami terus mengalir. Suatu malam, Abu al-Ash berhasil menemui Zainab secara diam-diam. Ia meminta perlindungan. Zainab dengan berani mengumumkan di masjid bahwa ia telah memberi perlindungan kepada suaminya. Rasulullah tidak menolak, meski kaget dengan tindakan putrinya. Beliau menghormati keputusan Zainab, tetapi tetap menegakkan hukum Allah. Abu al-Ash tetap harus mengembalikan harta rampasan perang. Setelah itu, Rasulullah memberi kesempatan kepada Abu al-Ash untuk kembali ke Makkah membawa barang dagangannya, dengan syarat ia tidak mengkhianati janji. Zainab pun mengantar kepergiannya dengan doa. Abu al-Ash menepati janjinya. Ia kembali ke Makkah, menyelesaikan urusan dagangnya, lalu membuat keputusan besar dalam hidupnya. Hatinya bergejolak antara tradisi nenek moyang dan cinta kepada Zainab. Hari demi hari, ia memikirkan semua peristiwa. Kebaikan Zainab, keadilan Rasulullah, dan keindahan Islam yang penuh rahmat. Semua itu menembus hatinya perlahan-lahan. Akhirnya, cahaya hidayah masuk ke dalam dirinya. Abu al-Ash menyadari bahwa kebenaran ada pada Islam. Ia pun memutuskan untuk beriman, meski jalannya penuh liku-liku. Dengan penuh tekad, ia berangkat menuju Madinah. Hatinya berdebar, membayangkan pertemuan kembali dengan Zainab. Namun, kini ia datang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seorang Muslim. Ketika kabar itu sampai ke telinga Zainab, ia sujud syukur. Doa-doanya selama ini dijawab Allah. Cinta yang sempat tercerai kini akan dipersatukan kembali dalam cahaya iman. Pertemuan mereka di Madinah begitu haru. Air mata kebahagiaan mengalir deras. Setelah sekian lama berpisah, mereka kini dipersatukan kembali. Bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai hamba Allah. Rasulullah pun tersenyum. Beliau menyambut Abu al-Ash dengan tangan terbuka.
Menantunya kini menjadi bagian dari kaum muslimin. Cinta yang dahulu terpisah karena iman, kini dipersatukan oleh iman pula. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Zainab yang telah lama menanggung penderitaan mulai melemah. Tubuhnya yang rapuh tidak mampu menahan beban ujian bertahun-tahun. Sakit demi sakit datang menghampiri. Zainab terbaring lemah, namun hatinya tetap tenang. Ia bahagia karena suaminya kini berada dalam Islam. Doanya selama ini terkabul menjelang akhir hayatnya. Abu al-Ash merawat Zainab dengan penuh kasih sayang. Ia menyesali masa lalu ketika ia tidak segera menerima Islam. Kini, ia bertekad menebus cinta itu dengan pengabdian hingga akhir hayat istrinya. Hari-hari terakhir Zainab dipenuhi dengan doa dan zikir. Ia menghadap Allah dengan hati yang lapang. Baginya, cinta sejati adalah cinta yang dibingkai oleh iman dan diridhoi Allah. Ketika ajal menjemput, Rasulullah hadir. Beliau menangis melepas putri tercinta. Air mata seorang ayah bercampur dengan doa, mengiringi kepergian Zainab menuju keabadian. Abu al-Ash hancur hatinya. Namun, ia menemukan kekuatan dalam Islam. Ia sadar cinta yang sejati akan dipertemukan kembali di surga. Keyakinan itu yang membuatnya tegar. Perpisahan di dunia hanyalah sementara. Janji Allah adalah pertemuan abadi bagi hamba-hambanya yang beriman. Inilah penghiburan yang menenangkan hati Abu al-Ash dan keluarga Rasulullah. Kisah Zainab menjadi teladan agung, bahwa cinta tidak boleh mengalahkan iman, bahwa sabar dan doa akan selalu membuka jalan, dan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Setiap muslim bisa belajar dari keteguhan Zainab. Ia rela melepaskan, bersabar, dan tetap berpegang pada iman meski hatinya hancur. Itulah puncak keteladanan seorang wanita beriman. Kisah ini juga mengajarkan kepada kaum pria bahwa cinta sejati adalah membawa pasangan menuju Allah. Abu al-Ash akhirnya memahami, cinta tanpa iman hanyalah bayangan semu. Rasulullah menegaskan bahwa iman adalah pondasi utama. Tanpa iman, rumah tangga rapuh. Dengan iman, cinta menjadi ibadah. Inilah pelajaran yang diwariskan melalui kisah Zainab. Bagi kita hari ini, kisah cinta Zainab dan Abu al-Ash bukan sekadar sejarah. Ia adalah cermin kehidupan, bahwa kadang cinta diuji dengan perpisahan, agar kita belajar meletakkan Allah di atas segalanya. Jika cinta diuji, jangan berputus asa. Zainab mengajarkan bahwa doa dan sabar adalah kunci. Dan jika Allah berkehendak, cinta akan dipersatukan kembali dengan cara yang lebih indah. Ujian berat Zainab adalah bukti bahwa Allah tidak menutup mata. Akhirnya, doanya dikabulkan. Suaminya beriman, dan mereka dipersatukan kembali meski sebentar, namun dalam ridha Allah. Kisah ini menutup dengan cahaya. Zainab wafat dalam iman, Abu al-Ash hidup dalam Islam, dan cinta mereka abadi dalam sejarah sebagai pelajaran bagi seluruh umat. Tidak ada cinta yang sia-sia jika ditujukan kepada Allah. Inilah pesan terakhir dari kisah putri Rasulullah, bahwa cinta beda agama adalah ujian, dan iman adalah jawabannya. Semoga kisah Zainab memberi kita pelajaran, bahwa iman harus selalu menjadi prioritas, dan cinta sejati hanyalah cinta yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah akhir dari perjalanan panjang penuh ujian. Dari bahagia, berpisah, menderita, hingga bersatu kembali dalam cahaya iman. Sebuah kisah cinta sejati yang terpatri dalam sejarah Islam. Saudaraku, jangan lupa ambil hikmah dari kisah ini. Dan jika engkau merasa kisah ini bermanfaat, dukung terus channel Teladan Live dengan subscribe, like, share, dan komentar agar kisah penuh hikmah lainnya bisa terus hadir. Hari itu Madinah gempar. Abu al-Ash tertawan pasukan Muslim lalu dibawa ke hadapan Rasulullah. Seluruh mata tertuju padanya, termasuk Zainab yang hatinya bergetar hebat. Perasaan bercampur aduk antara cinta seorang istri dan ketaatan kepada ayahnya. Zainab tahu, keputusan apapun harus tunduk pada syariat. Inilah ujian terberat dalam hidupnya. Abu al-Ash berdiri dengan wajah tenang, namun hatinya kacau. Ia masih kafir,
Namun cinta kepada Zainab membuatnya datang mencari perlindungan. Pilihan hidup dan mati ada di hadapannya. Zainab beranikan diri mengumumkan di masjid, "Aku telah memberi perlindungan kepada Abu al-Ash." Suasana hening. Semua menatap Rasulullah, menunggu bagaimana beliau menanggapi. Rasulullah dengan wibawa berkata, "Kami menghormati perlindungan yang telah diberikan Zainab." Beliau tidak marah, meski hatinya diuji oleh perasaan seorang ayah. Namun keadilan tetap ditegakkan. Abu al-Ash harus mengembalikan harta dagangan Quraisy yang dirampas. Ia tak bisa lolos begitu saja meski menantu Rasulullah. Ketegangan memuncak. Semua orang menunggu keputusan Abu al-Ash. Apakah ia akan menepati janji atau mengkhianati? Hatinya bergolak antara gengsi Quraisy atau kejujuran di hadapan Islam. Hari-hari penuh cemas dilalui Zainab. Ia menunggu kabar, memanjatkan doa siang dan malam. Hanya satu harapannya, agar Allah memberi hidayah kepada suaminya. Abu al-Ash kembali ke Makkah, menyelesaikan amanahnya dengan jujur. Kaum Quraisy terkejut. Ia kembalikan semua harta lalu dengan tegas mengumumkan keputusannya. "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Kalimat syahadat meluncur dari bibirnya. Sebuah keputusan yang mengguncang Quraisy. Air mata Zainab menetes ketika kabar itu sampai ke Madinah. Doanya selama bertahun-tahun akhirnya dikabulkan. Cinta dan iman kini berpadu indah dalam satu ikatan. Pertemuan kembali di Madinah menjadi klimaks penuh haru. Zainab menyambut Abu al-Ash dengan senyum bercampur tangis. Kini mereka bukan hanya pasangan, tapi juga saudara seiman. Rasulullah tersenyum bahagia. Beliau menerima menantunya kembali, bukan karena hubungan keluarga, tapi karena ia kini menjadi bagian dari umat Islam. Detik itu, semua rasa sakit, luka, dan kesedihan terbayar. Zainab merasa hidupnya lengkap kembali. Cinta yang dulu terpisah akhirnya dipersatukan dalam cahaya iman. Namun, ujian tidak berhenti. Kebahagiaan mereka hanya sebentar. Zainab mulai jatuh sakit. Tubuhnya yang lemah tak sanggup menanggung beban ujian panjang yang ia lalui. Klimaks sejati pun hadir. Abu al-Ash yang baru merasakan indahnya iman harus menghadapi kenyataan pahit. Istrinya yang ia cintai sedang bertarung dengan ajal. Zainab tersenyum lemah menatap suaminya. "Aku bahagia, karena engkau kini beriman." Kata-kata terakhir itu menusuk kalbu Abu al-Ash, sekaligus menjadi penghibur dalam luka. Rasulullah mendampingi putrinya di detik-detik terakhir. Beliau menangis, meski tahu setiap jiwa pasti akan kembali kepada Allah. Air mata seorang ayah bercampur doa penuh harap. Abu al-Ash tak kuasa menahan tangis. Penyesalan membanjiri hatinya. Andai ia menerima Islam lebih cepat, mungkin ia akan lebih lama bersama Zainab. Namun takdir Allah telah digariskan. Suasana rumah itu penuh keharuan. Cinta, iman, doa, dan air mata bercampur menjadi satu. Itulah puncak dari seluruh perjalanan panjang yang penuh ujian. Ketika ruh Zainab terlepas, langit seakan ikut berduka. Rasulullah menunduk, Abu al-Ash memeluk tubuh istrinya, dan keluarga pun larut dalam tangisan. Inilah puncak cinta beda agama yang berakhir dalam pelukan iman. Bukan akhir yang pahit, tetapi akhir yang mulia. Zainab pergi dengan iman. Abu al-Ash hidup dengan Islam. Klimaks ini menyadarkan bahwa cinta tanpa iman tak akan bertahan. Namun, cinta yang bersandar pada Allah akan menemukan jalannya, meski melalui perpisahan dan air mata. Sejak saat itu, Abu al-Ash hidup dengan kenangan dan iman. Ia berpegang teguh pada Islam, menjalani hari-hari dengan sabar, dan berharap bisa bertemu lagi dengan Zainab di surga. Kisah mereka menjadi abadi. Sebuah klimaks yang menyentuh, mengguncang hati, dan meninggalkan pesan bahwa ujian cinta hanyalah jalan menuju ridha Allah. Inilah momen yang membuat kisah Zainab tak pernah dilupakan. Kisah yang membuktikan bahwa iman selalu menang, meski hati harus hancur terlebih dahulu. Cinta mereka tidak berakhir di dunia, ia berlanjut di akhirat.
karena cinta yang bersandar pada Allah tak akan pernah terputus. Inilah klimaks dari kisah cinta putri Rasulullah. Air mata yang jatuh malam itu bukanlah kelemahan, melainkan bukti keteguhan. Bukti bahwa cinta sejati selalu berpulang kepada Allah, bukan sekadar pada manusia. Klimaks ini bukan sekadar perpisahan, tetapi titik terang, bahwa setiap ujian ada hikmahnya, dan setiap kehilangan adalah jalan menuju pertemuan abadi di sisi Allah. Maka berbahagialah Zainab. Ia wafat dalam iman, meninggalkan suami yang akhirnya berislam. Dan berbahagialah Abu al-Ash, karena ia kini memiliki cahaya petunjuk. Inilah puncak cerita, penuh duka sekaligus harapan. Duka karena perpisahan, harapan karena janji Allah. Kisah ini meneguhkan hati setiap orang yang mendengarnya. Sebuah klimaks yang membuat kita sadar. Dunia hanyalah singgah, akhiratlah tujuan. Dan cinta yang dibingkai iman akan selalu abadi, melampaui kematian sekalipun. Setelah kepergian Zainab, suasana Madinah diliputi duka. Rasulullah menangis sebagai seorang ayah, tapi beliau juga mengajarkan sabar. Kehilangan ini adalah bagian dari ujian iman. Abu al-Ash kini hidup sebagai seorang muslim. Kehilangan istrinya menjadi cambuk untuk lebih taat, lebih sabar, dan lebih ikhlas menerima takdir Allah. Meski hatinya hancur, Abu al-Ash tidak menyalahkan Allah. Ia sadar penyesalan masa lalu tak bisa diulang. Yang bisa ia lakukan hanyalah menebusnya dengan amal dan ketaatan. Zainab telah pergi, tapi doa dan cintanya tetap tinggal. Abu al-Ash merasa didorong oleh kenangan itu untuk istiqamah di jalan Islam sampai akhir hayatnya. Rasulullah menenangkan menantunya. Beliau berkata, setiap kehilangan pasti diganti Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Kata-kata itu menjadi pelipur hati Abu al-Ash. Anak-anak Zainab tumbuh dalam didikan iman. Mereka menjadi penghibur sekaligus amanah besar bagi Abu al-Ash. Tugasnya kini meneruskan warisan keimanan ibunya. Kehidupan di Madinah terus berjalan. Kaum muslimin semakin kuat, Islam semakin tersebar. Kisah Zainab menjadi salah satu pelajaran yang dikenang umat sepanjang masa. Resolusi dari kisah ini adalah jelas. Cinta sejati bukan sekadar kebersamaan di dunia, melainkan kebersamaan dalam iman menuju akhirat. Zainab telah membuktikan bahwa iman harus ditempatkan di atas cinta manusia. Ia rela berpisah, rela menahan rindu, demi menjaga ketaatan kepada Allah. Abu al-Ash juga berubah. Dari seorang penentang, ia akhirnya menjadi pembela Islam. Semua itu berawal dari keteguhan Zainab dan doa-doa yang tak pernah putus. Cinta mereka bukan cinta biasa. Ia adalah cinta yang diuji dengan perpisahan, kesabaran, dan akhirnya hidayah. Sebuah cinta yang terukir abadi dalam sejarah Islam. Rasulullah sering mengingat Zainab dengan penuh kasih. Beliau tahu, putrinya telah meninggalkan teladan agung dalam kesetiaan pada iman. Pelajaran ini bukan hanya untuk wanita, tapi juga untuk pria. Bahwa pasangan terbaik adalah yang membawa kita kepada Allah, bukan yang menjauhkan kita darinya. Zainab tidak menukar imannya demi cinta. Ia tetap teguh meski hatinya tersiksa. Itulah puncak keteladanan yang seharusnya kita tiru hari ini. Resolusi kisah ini juga mengingatkan, doa seorang istri untuk suaminya bisa menjadi jalan hidayah. Doa Zainab terbukti menyelamatkan Abu al-Ash. Kebersamaan mereka di dunia berakhir, tapi harapan untuk bersama di surga tetap hidup. Itulah harapan setiap pasangan beriman yang menata cinta karena Allah. Umat Islam hari ini belajar bahwa menikah beda agama bukan jalan yang dibenarkan. Zainab memberi teladan bahwa iman harus menjadi pondasi utama rumah tangga. Meski berpisah, cinta mereka tetap suci. Karena cinta yang dibingkai iman tak akan pernah mati. Ia hanya berpindah ke dimensi yang lebih abadi. Resolusi ini menenangkan bahwa setiap kehilangan ada gantinya, setiap air mata ada balasannya, dan setiap doa pasti didengar Allah. Abu al-Ash menjalani sisa hidupnya dengan penuh kesabaran. Ia mengajarkan anak-anaknya tentang iman, mengenang ibunya yang mulia. Zainab pergi dengan tenang. Abu al-Ash hidup dengan istiqamah
dan Rasulullah memberi teladan sabar. Inilah penyelesaian yang sempurna. Tidak ada kisah yang lebih menyentuh selain kisah cinta yang dipelihara dengan iman. Resolusi ini meneguhkan hati setiap mukmin yang mendengarnya. Jika cinta diuji, jangan menyerah. Jika iman ditantang, jangan goyah. Zainab telah memberi contoh nyata bahwa Allah selalu bersama hambanya yang sabar. Cinta tanpa iman akan hancur. Cinta dengan iman akan abadi. Itulah resolusi yang nyata dari perjalanan panjang Zainab dan Abu al-Ahsh. Sejarah mencatat mereka bukan sebagai pasangan biasa, tetapi sebagai simbol keteguhan iman. Itulah warisan yang tak ternilai bagi umat Islam. Dari resolusi ini kita belajar bahwa dunia hanyalah singgah. Akhiratlah tujuan, dan cinta sejati adalah yang membawa kita berdua menuju surga. Pelajaran ini abadi. Hingga hari ini, nama Zainab disebut dengan hormat, Abu al-Ahsh dikenang dengan syukur, dan Rasulullah dipuji sebagai teladan terbaik. Setiap kali kita mendengar kisah ini, hati kita tersentuh. Karena ia bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang hidup kita sendiri, tentang pilihan iman di atas cinta. Resolusi ini menutup perjalanan mereka. Namun, ia membuka pelajaran besar untuk kita semua. Jangan pernah menukar iman dengan apapun, bahkan cinta sekalipun.